warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh sahabat-sahabat lensa dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat-sehat dan diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Sahabat lensa sekalian, cukup lama saya tidak mengupload video yang membahas tentang perikanan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara atau tahapan-tahapan fermentasi air kolam sebelum kita lakukan penebaran bibit ikan, khususnya untuk budidaya ikan dengan sistem bioflok. Sebelum kita masuk kepada tahapan fermentasinya, alangkah baiknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dulu, yakni persiapan operasional. Nah, persiapan operasional ini meliputi yang pertama persiapan kolam. Nah, tentunya kan harus ada kolam. Nah, di sini kebetulan kolam yang akan kita gunakan di sini yakni kolam terpal bundar dengan ukuran diameter 7 dengan ketinggian 1 meter. Tentunya harus dilengkapi dengan sistem aerasi dan saluran pembuangan maupun masuknya air. Itu yang pertama tadi. Sekarang yang kedua adalah persiapan air. Tentu kolam harus diisi dengan air bersih. Nah, setelah itu diendapkan selama 1 malam untuk menguapkan zat berbahaya yang ada dalam kandungan air. Nah, sebelum mempersiapkan air, penting kiranya agar kita menghitung volume air yang dibutuhkan nanti untuk bahan biofloknya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan fermentasinya. Di sini saya sudah siapkan beberapa bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada dolomit atau kapur pertanian. Kemudian bahan selanjutnya yakni garam grosok. Nah, garam grosok ini adalah garam non yodium. Kemudian selanjutnya ada probiotik. Di sini saya menggunakan probiotik aqua enzim, produk daripada Boster. Jadi ini opsional. Silakan sahabat-sahabat sekalian, jika ingin menggunakan probiotik lain tidak masalah. Kemudian selanjutnya air gula aren, karena saya tidak punya melasa jadi saya menggunakan air gula aren. Setelah semua bahan kita siapkan, langkah selanjutnya tanpa harus berlama-lama, mari kita segera eksekusi. Langkah yang pertama adalah penebaran garam grosok langsung ke dalam kolam secara merata. Tujuannya adalah untuk menstabilkan pH air kolam. Demikian juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang berbahaya bagi ikan. Langkah selanjutnya adalah pemberian kapur pertanian atau dolomit tadi. Nah, di sini saya melarutkan kapur tersebut ke dalam satu wadah. Jadi saya tidak mengambil butiran kasar atau ampas kapur tersebut. Ini untuk menjaga segala kemungkinan jika termakan oleh ikan, tentunya dapat merusak sistem pencernaannya yang berujung pada kematian. Jadi nanti setelah dilarutkan, sisa airnya kita sebar merata ke permukaan kolam. Dan perlu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, pada saat aplikasi bahan tersebut berjalan, pastikan sistem aerasi juga sudah beroperasi. Ini dimaksudkan agar proses fermentasi dapat berjalan secara optimal.
Proses selanjutnya adalah pemberian probiotik. Nah, mungkin di beberapa konten lain yang membahas tentang bioflok, ada yang memberikan secara langsung ke dalam kolam. Saya rasa itu sah-sah saja, nggak masalah. Namun yang saya praktekkan di sini, terlebih dahulu saya larutkan probiotiknya ke dalam satu wadah, lalu kemudian saya tambahkan molase hingga betul-betul tercampur dengan merata. Lalu kemudian saya berikan aerase kurang lebih 1-1,5 jam. Ini agar nantinya mikroorganisme dapat bekerja secara optimal sebelum kita tebar secara merata ke kolam. Jadi nanti sahabat-sahabat sekalian, terserah mau menggunakan metode yang mana, silahkan dipilih yang mana yang paling efektif dan efisien menurut sahabat-sahabat sekalian. Jadi proses fermentasi ini diperkirakan berlangsung selama kurang lebih 7-10 hari, di mana perencanaan penebaran dengan populasi 3000 ekor bibit per kolam. Jadi sembari menunggu proses fermentasi berjalan, jangan lupa lakukan pengecekan sehari sekali dengan melihat warna air, di mana dia optimalnya berwarna coklat. Kemudian perhatikan juga pH-nya. Jadi sahabat lensa jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan menuju ke kolam kedua untuk aplikasi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang.